Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 7 kelompok 3 beranggotakan saya Dimas Eka Pratama dari absen 11. Saya Afnidi Divya Santoso dari absen 13. Saya Anggun Araswati dari absen 2. Saya Sabina Afnidi Junia dari absen 29. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang hakikat mencintai Allah, khauf atau takut, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa aja sih yang mau dijelasin? Ayo kita tonton. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian dan dalil mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan dalam agama Islam. Cinta disebut juga dengan mahabbah. Tingkatan cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat sebagai akibat dan berpikir mendalam terhadap kekuasaannya. Di langit dan di bumi, seseorang yang mencintai Allah, maka ia akan selalu mengingatnya kapanpun dan dimanapun. Baik ketika dengan berdiri, duduk, berbaring, maupun sedang melakukan apapun kegiatannya, cinta kepada Allah tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, melainkan juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Seseorang saja bisa mengatakan bahwa ia mencintai Allah lebih dari apapun juga, tetapi sikap yang ditujukan belum tentu sejalan dengan apa yang dikatakan, karena sejati seseorang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dirinya mereka. Dan ini dalil mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, insya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran Juz 3 ayat 31. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah tidak hanya kata-kata yang diucapkan di mulut semata, melainkan cinta itu memiliki tanda-tanda yang biasanya ditunjukkan oleh para hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala: A. Mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya menjalankan salat tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang suka menunda-nunda sholat, karena menunda-nunda sholat adalah bagian dari sikap melalaikan salat sebagaimana disebut dalam surah Al-Ma'un ayat 5. B. Menjauhi perbuatan dosa. Ketika sedang mencintai seseorang, pasti kita akan berusaha menghindari melakukan hal-hal yang tidak disukai orang itu. Kita menghindarinya karena tidak ingin orang itu menjadi marah atau membenci kita, sehingga kita menghindari hal-hal yang dapat membuat Allah murka. C. Mencintai Rasulullah SAW. D. Tidak gentar menghadapi hinaan. E. Mencintai Al-Quran. Secara etimologi, dalam bahasa Arab, khauf berarti ketakutan. Secara istilah, khauf merupakan sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendalam, sehingga ia merasa khawatir karena Allah melupakannya atau merasa takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil khauf. Bismillahirrahmanirrahim.
fala tahsawunna sawahsawni wala tastaru bi ayati samanan qalila wa man lam tahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya, oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah, Juz 5, ayat 44. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: pertama, membaca Al-Quran, merenungi dan memahami maknanya. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan sunnah setelah kewajiban ditunaikan. Dan yang ketiga, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Cara menumbuhkan sifat raja-raja: 1. Berpegang teguh kepada agama Allah. Agama Islam merupakan tali agama yang harus dipegang teguh sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti ajaran agama, akan mendapatkan pedoman hidup yang benar dan jelas. 2. Berharap dan memohon kepada Allah. Dalam setiap langkah dan usaha yang dilakukan, berharap kepada Allah adalah hal yang penting. Dengan memohon kesuksesan dan ridhonya, menyadari bahwa segala sesuatu tergantung pada kehendaknya. 3. Rasa takut kepada Allah. Takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhirat merupakan sifat yang harus ditanamkan dalam diri. 4. Memiliki cinta mahabbah kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah cinta yang tidak tergantikan oleh cinta apapun dalam kehidupan ini. 5. Yakin bahwa rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Keyakinan terhadap rahmat Allah sangatlah penting. Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam menjalani kehidupan ini, yakinlah bahwa rahmat-Nya selalu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Tanda takut kepada Allah SWT. Seorang hamba yang takut kepada Allah akan memunculkan tanda-tanda ketakutannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun berikut tanda-tanda takut kepada Allah. Yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah SWT. Seorang hamba yang taat kepada Allah akan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketaatan seorang hamba dilandasi oleh keimanan yang ada pada dirinya. Seseorang yang takut kepada Allah dapat mewujudkan ketakutannya dengan taat dan patuh terhadap segala perintahnya. Yang kedua, menjauhi makanan haram. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti membawa lebih banyak mudarat bagi diri kita dibanding dengan manfaatnya. Misalnya ketika Allah mengharamkan kita memakan daging babi, karena di dalam daging babi terdapat banyak jenis cacing yang telurnya tidak bisa mati walau telah dimasak sehingga dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Menjaga pandangan tidak selalu diartikan dengan memejamkan mata atau menundukkan kepala ke bawah, tetapi lebih kepada mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, menghindari iri dan dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat kurangnya rasa bersyukur seorang hamba kepada Rabb-Nya. Yang kelima, menjaga lisan dari perkataan dusta. Sebagai makhluk sosial yang terus berinteraksi dengan orang lain, seorang hamba Allah yang takut kepadanya akan menjaga lisannya agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang keenam,
menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Seluruh anggota tubuh akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat, seperti tangan yang digunakan untuk apa saja selama ini dan kaki kemana saja ya dia melangkah. Oleh karena itu, seorang muslim yang takut kepada Allah pasti akan memanfaatkan kaki dan tangannya untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat, sehingga ia tidak akan merugi. Tingkat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pengertian dan dalil rajak. Rajak artinya harapan atau cita-cita. Rajak adalah mengharap ridho, rahmat dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin dapat diraihnya. Kebalikan dari sifat rajak adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah seperti kamu yang siapa yang mengharapkan pertemuan dan hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhan. Quran Surat Al-Alaq 18 ayat 110. Manfaat sifat rajak: seseorang yang terus berhadapan kepada Allah atau memiliki sifat rajak akan memperoleh banyak manfaat dalam hidupannya sebagai berikut. Pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah SWT. Istiqomah dalam ketaatan bukanlah perkara yang gampang, mengingatnya iman manusia seringkali naik turun sesuai dengan suasana hatinya. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Seseorang mukmin yang taat dan meyakini bahwa kesulitan yang dihadapi tidak melebihi batas kemampuannya. 3. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah SWT. Apabila seseorang benar-benar menyukai sesuatu, ia akan merasa ringan dalam menghadapi kesulitan dan rintangan. 4. Menumbuhkan sifat optimis. Harapan kepada Allah disertai keteduhan hati akan menjadi seseorang optimis menghadapi cobaan hidup. Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Semua cobaan dan ujian dari Allah SWT pasti ada jalan penyelesaiannya. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan, atau menyerahkan. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sifat tawakal ini banyak tertuang dalam ayat Al-Quran pada Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Dalil tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzi yahafuna an amaulahu alaihimat ulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah. Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka penduduk Baitul Maqdis. Jika kamu masukinya, kamu pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Quran Surat Al-Maidah juz 5 ayat 23. Manfaat tawakal bagi para pelakunya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Setan adalah makhluk Allah yang ingkar yang selalu berusaha membujuk manusia ke dalam kesilapan. Tetapi bagi seseorang yang bertawakal kepada Allah SWT, maka godaan setan tidak akan berpengaruh kepadanya. Yang kedua, dicintai oleh Allah SWT. Bertawakal kepada Allah juga akan membuat seseorang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, diberikan kenikmatan yang tiada hentinya. Allah SWT akan memberikan nikmatnya berupa kesenangan dalam keadaan yang tidak diduga pada kaum muslim yang bertawakal hanya kepada Allah. Yang keempat, diberikan rezeki yang cukup. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan rezekinya oleh Allah SWT.